Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Pertiwi, NIM 21060004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi Capture 10 dari buku Makroekonomik, bukunya Menkyu. Ini adalah salah satu mata kuliah teori ekonomi makro dosen pengampu Dr. Afwan Satrianto, SEME. Pada video kali ini saya akan membahas bab 10, yaitu terkait permintaan agregat 1, model IS dan LM. Nantinya pada video kali ini akan membahas terkait pasar barang dan kurva IS, yaitu akan membahas terkait perpotongan Keynesian, pengeluaran yang direncanakan, kebijakan fiskal dan pengganda, dan tingkat bunga. Lalu ada submateri juga pasar uang dan kurva LM, yang di dalamnya akan membahas terkait teori preferensi likuiditas, pendapatan dan penerimaan uang, serta submateri equilibrium jangka pendek. Yang pertama itu ada Great Depression atau depresi besar. Depresi besar ini menyebabkan banyak ekonom mempertanyakan keabsahan teori ekonomi klasik. Jadi setelah adanya depresi besar ini, ekonomi klasik itu diperdebatkan. Mereka percaya bahwa perlu model baru untuk menjelaskan kemerosotan ekonomi yang sedang terjadi pada saat itu dan sangat dahsyat, dan menyarankan kebijakan pemerintah itu dapat mengurangi kesulitan ekonomi yang sedang mereka lewati. Pada tahun 1936, John Maynard Keynes atau kita kenal sebagai Keynes itu menulis The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalam tulisan ini ia mengusulkan cara baru untuk menganalisis perekonomian, yang ia hadirkan sebagai alternatif dari teori klasik. Keynes menyatakan bahwa permintaan agregat terendah bertanggung jawab atas rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran. Inilah yang mencirikan kemerosotan ekonomi. Ia mengkritik teori bahwa hanya penawaran agregat yang menentukan pendapatan nasional. Adapun model Keynes ini, perputaran uang variabel dan harga kaku teori klasik mencerminkan kepercayaan Keynes bahwa kelemahan model ekonomi klasik ini berasal dari asumsi yang terlalu ketat terkait perputaran konstan, serta upah dan harga yang sangat fleksibel. Model Keynes ini bisa disebut dengan model permintaan agregat, yaitu menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan juga tingkat pendapatan pada pasar barang, yaitu menggunakan kurva IS, investment and saving, dan pada pasar uang yaitu liquidity monetary. Tingkat bunga akan mempengaruhi baik itu investasi ataupun permintaan uang. Maka ini adalah variabel, tingkat bunga ini adalah variabel yang menghubungkan dua bagian antara model IS-LM. Model akan menunjukkan bagaimana interaksi antara pasar-pasar ini menentukan posisi dan kemiringan kurva dalam permintaan agregat, dan karenanya tingkat pendapatan nasional ini dalam jangka pendek. Dalam tulisan General Theory of Money, Interest and Employment yang ditulis oleh Keynes tadi, Keynes menyatakan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek itu ditentukan oleh sebagian besar keinginan belanja rumah tangga, perusahaan dan pemerintah. Jadi sebagian besar dari pendapatan total perekonomian itu berasal dari belanja, keinginan belanja. Maka dapat dikatakan bahwa semakin orang-orang ingin berbelanja, maka semakin banyak barang dan jasa yang bisa dijual oleh perusahaan. Semakin banyak perusahaan menjual,
maka akan semakin banyak output yang akan mereka produksi, sehingga makin banyak pula sumber daya manusia yang akan mereka pekerjakan. Jadi masalahnya menurut Keynes yang terjadi selama resesi dan depresi itu adalah belanja ini yang tidak cukup. Perpotongan Keynes ini menunjukkan bagaimana pendapatan ditentukan untuk tingkat tertentu investasi terencana dan kebijakan fiskal dan pajak. Model ini dapat menunjukkan bagaimana pendapatan berubah ketika salah satu variabel eksogeni ini berubah. Pengeluaran aktual atau actual expenditure ini adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah yang dibelanjakan untuk barang dan jasa, atau ini termasuk dalam salah satu GDP, yaitu government expenditure. Adapun pengeluaran yang direncanakan atau planned expenditure itu adalah jumlah pengeluaran yang ingin dibelanjakan oleh rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah, sehingga dapat dinyatakan di dalam kurva itu terjadi perpotongan antara pengeluaran aktual dengan pengeluaran yang direncanakan. Pada pengeluaran aktual di mana Y sama dengan E itu ada titik-titik di mana berlaku kondisi ini, yaitu dengan penambahan fungsi pengeluaran yang direncanakan atau E, maka kurva ini akan mendapatkan perpotongan Keynes. Persediaan memainkan peranan penting tentunya dalam proses penyesuaian. Kapanpun perekonomian tidak di posisi equilibrium atau keseimbangan, maka perusahaan akan mengalami perubahan persediaan yang tak direncanakan, dan tentunya hal ini mendorong mereka untuk mengubah tingkat produksi. Perubahan produksi akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran total, serta menggerakkan perekonomian ke garis equilibrium. Selanjutnya itu perubahan belanja pemerintah akan mempengaruhi perekonomian. Karena belanja pemerintah ini adalah salah satu pengeluaran dari pengeluaran, maka belanja pemerintah yang lebih tinggi berakibat pada pengeluaran yang direncanakan yang lebih tinggi untuk semua tingkat pendapatan. Kenaikan belanja pemerintah ini akan meningkatkan pengeluaran yang direncanakan. Maka equilibrium akan bergerak dari titik A ke titik B, dan tentunya pendapatan ini akan meningkat. Kenaikan pendapatan yang tentunya kenaikan pendapatan ini melebihi kenaikan belanja pemerintah. Jadi kebijakan fiskal memiliki dampak pengganda pada pendapatan. Di slide ini akan jelaskan apa yang dimaksud dengan pengganda. Jadi pada kebijakan fiskal ini ada dua hal yang terkait, yaitu belanja pemerintah dan pajak. Adapun pengganda belanja pemerintah ini disebut government forecast multiplier, dan pengganda pajak ini tax multiplier. Pengganda belanja pemerintah ini dapat dinyatakan dengan 1 ditambah MPC ditambah MPC 2 ditambah MPC 3 dan MPC sampai N keberapa, atau bisa juga dengan 1/1 dikurang MPC. Adapun dengan pengganda pajak ini nih kebalikan dari pengganda belanja pemerintah, yaitu min MPC dibagi dengan 1 dikurang MPC.
kita asumsikan jika belanja pemerintah naik $1, maka kita akan mengira output equilibrium juga akan bertambah sebanyak $1. Namun dengan adanya pengganda menyebabkan perubahan permintaan output itu akan lebih besar dari perubahan awal belanja, sehingga ketika ada kenaikan belanja pemerintah, maka pendapatan juga akan meningkat, dan kenaikannya ini sebesar multiplier dikali perubahan peningkatan. Multiplier atau MPC ini adalah marginal probability consume. Kenaikan kedua pada pendapatan sebesar MPC dikali perubahan dari belanja pemerintah ini akan meningkatkan konsumsi sekali lagi sebesar MPC dikali perubahan dari belanja pemerintah, sehingga ini akan kembali meningkatkan pendapatan, dan seperti itu seterusnya. Jadi proses penggandaan belanja ini dapat membantu menjelaskan fluktuasi permintaan dari output. Contohnya, jika dalam suatu perekonomian ingin mengurangi belanja investasi, maka orang yang pendapatannya telah menurun, belanja itu akan lebih sedikit, sehingga menggerakkan perekonomian semakin jauh ke bawah. Keseimbangannya akan jauh turun ke bawah. Selanjutnya itu akan membahas terkait tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Fungsi investasi ini miring ke bawah menunjukkan hubungan terbalik antara investasi dan tingkat bunga. Tentu saja, jika tingkat bunga itu naik, maka suku bunga itu naik, maka orang-orang akan berpikiran untuk menabung daripada investasi. Untuk menentukan pendapatan berubah ketika tingkat bunga berubah, akan kita gabungkan fungsi investasi dengan diagram perpotongan Keynes. Maka kenaikan tingkat bunga seperti tergambar dalam grafik A, grafik di paling sebelah kiri, itu akan menurunkan investasi yang direncanakan dan menggeser pengeluaran yang direncanakan ke bawah, seperti yang tertera di grafik B yang di tengah, dan juga akan menurunkan pendapatan seperti yang tertera di grafik sebelah paling kanan. Maka pada dasarnya kurva IS ini menggabungkan interaksi antara investasi dan pendapatan yang ditunjukkan oleh perpotongan Keynes. Karena kenaikan tingkat bunga menyebabkan investasi yang direncanakan ini menurun, maka juga menyebabkan pendapatan turun. Kurva IS juga menunjukkan kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan equilibrium pasar barang dan jasa. Maka kurva IS ini digambar untuk kebijakan fiskal tertentu. Kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan, maka itu akan menggeser kurva IS ke sebelah kanan. Sedangkan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan itu akan menggeser kurva ke sebelah kiri. Misalnya di slide sebelumnya, ini slide yang paling grafik yang paling kanan ini menunjukkan perpindahan dari titik ke sebelah kiri, maka ini dapat dikatakan bahwa kebijakan fiskal ini mengurangi permintaan. Selanjutnya ini pasar uang dan kurva LM. Setelah kita menderivasi bagian kurva IS dari aggregate demand, saatnya melengkapi model aggregate demand dengan menambahkan kurva equilibrium pasar uang pada kurva LM. Akan kita mulai dari penawaran keseimbangan uang real atau M per P, yang mana M ini
M dan P ini adalah sebagai variabel eksogen untuk menghasilkan kurva penawaran vertikal. Di sini ada yang namanya teori preferensi likuiditas atau theory of liquidity preference, menyatakan tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan jumlah uang real yang diminta. Karena R adalah biaya oportunitas pemegang uang, maka equilibrium pasar uang terjadi ketika permintaan uang sama dengan keseimbangan uang real. Selanjutnya itu permintaan uang, M per P, pangkat D itu artinya demand, permintaan uang, itu sama dengan L atau permintaan dari R, tingkat bunga, dan Y, pendapatan, fungsi dari tingkat bunga dan pendapatan. Jumlah keseimbangan uang real yang diminta akan berbanding terbalik dengan tingkat bunga dan akan berbanding lurus dengan pendapatan, sebagaimana tertera di dalam persamaan ya. Selanjutnya kondisi ketika penurunan jumlah uang beredar, karena tingkat harga yang tetap, maka penurunan jumlah uang beredar akan mengurangi penawaran keseimbangan real, sehingga tingkat bunga equilibrium itu akan naik. Sebagaimana terlihat di dalam kurva, di dalam grafik, itu ketika harganya tetap, perlu diketahui bahwa harga di dalam kurva pasar uang ini adalah vertikal, jadi tetap gitu, konstan. Maka ketika pendapatannya itu berkurang, atau kalau pendapatan masyarakat berkurang, maka akan jumlah uang beredar itu juga akan berkurang. Ketika jumlah uang beredar itu berkurang, maka tingkat suku bunga itu akan naik. Lalu hubungannya dengan kurva LM, kita akan menderivasi kurva LM. Kenaikan pendapatan itu juga akan meningkatkan permintaan uang. Tentu saja karena ketika pendapatan atau uang yang beredar itu banyak, maka orang-orang juga akan penyebaran uang ke jumlah yang beredar itu juga akan meningkat, yang mana ini juga akan meningkatkan tingkat bunga. Ini yang dinamakan dengan kenaikan permintaan transaksi untuk uang. Adapun bagaimana cara atau kondisi yang dapat menggeser kurva LM ini, yaitu ketika terjadi kontraksi antara jumlah uang beredar itu menaikkan tingkat suku bunga yang menyeimbangkan pasar uang. Karena tingkat bunga yang lebih tinggi dibutuhkan untuk meyakinkan orang-orang yang memegang jumlah uang keseimbangan real itu lebih kecil akibat dari penurunan jumlah uang beredar, maka LM akan bergeser ke atas. Adapun keseimbangan dari model ISLM dari aggregate demand, perpotongan kurva IS atau persamaannya itu Y sama dengan C, Y dikurang T ditambah I dikali R, I fungsi dari R, dan ditambah
Model keseimbangan dari aggregate demand dalam model ISAM ini ada perpotongan kurva IS, yang mana Y pendapatan adalah konsumsi dikali dengan pendapatan dikurang pajak ditambah dengan investasi dikalikan tingkat bunga dan pengeluaran belanja pemerintah, dan kurva LM itu adalah permintaan uang sama dengan likuiditas dari atau permintaan dari tingkat bunga dan pendapatan. Ini akan menentukan tingkat permintaan agregat. Sedangkan perpotongan antara kurva IS dan LM ini akan merepresentasikan itu sebagai equilibrium simultan pada pasar barang dan pasar uang. Tentunya untuk variabel nilai belanja pemerintah, pajak, jumlah uang beredar, dan tingkat harga tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait ISLM dalam aggregate demand. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.